Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester Universitas Pancasakti, Bekasi, dengan materi akuntansi perusahaan dagang. Dengan dosen pengampu saya yaitu Desi Arigawati. Selamat menyaksikan. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Ciri-ciri perusahaan dagang sebagai berikut. 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. 3. Dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. 6. Tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagangan dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dibelinya. Pengertian akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang seperti mengetahui siklus akuntansinya, akun bisnis yang digunakan, serta mengetahui laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas, maupun jenis laporan lain dalam suatu perusahaan pada periode yang ditetapkan. Berikut jenis laporan yang dibutuhkan dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan neraca. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan persediaan barang. Yang kelima, laporan utang. Yang keenam, laporan piutang. Metode perpetual, yaitu metode pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Dalam metode perpetual, perusahaan mengadakan pencatatan secara mendetail atas biaya perolehan barang persediaan barang dagang yang dibeli maupun dijual. Pencatatan tersebut berlangsung secara terus-menerus, sehingga menunjukkan jumlah persediaan yang ada di perusahaan untuk setiap jenis persediaan secara real time. Metode perpetual ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dengan harga relatif mahal dan jumlahnya sedikit, seperti mobil, laptop, dan lain-lain. Dengan metode perpetual, beban pokok dari barang yang dijual akan ditentukan setiap kali terjadinya penjualan. Perlu diperhatikan bahwa dalam pencatatan menggunakan metode perpetual, akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan akun biaya angkut pembelian tidak akan digunakan. Akun tersebut digantikan dengan akun persediaan barang dagang dan akun beban pokok penjualan. Pencatatan transaksi metode perpetual. Yang pertama, pembelian barang dagang secara tunai atau kredit. Pembelian barang dagang pada debit, kas, atau utang dagang pada kredit. Yang kedua, pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai atau kredit, kas atau utang dagang pada debit, persediaan barang dagang pada kredit. Yang ketiga, penjualan barang dagang secara tunai atau kredit. Kas atau piutang dagang pada debit, penjualan pada kredit, harga pokok penjualan pada debit, persediaan barang dagang pada kredit.
Keempat, pengiriman kembali barang yang telah dijual secara tunai atau kredit. Retur penjualan dan PH pada debit, kas atau piutang dagang pada kredit, persediaan barang dagang pada debit, harga pokok penjualan pada kredit. Yang kelima, pembayaran biaya angkut barang yang telah dibeli. Persediaan barang dagang pada debit, kas pada kredit. Keenam, pembayaran biaya angkut barang yang telah dijual. Beban angkut penjualan pada debit, kas pada kredit. Yang ketujuh, pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Utang dagang pada debit, kas pada kredit. Yang kedelapan, pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Utang dagang pada debit, kas pada kredit, persediaan barang dagang pada debit. Pengiriman pelunasan piutang tanpa potongan, kas pada debit, piutang dagang pada kredit. Penerimaan pelunasan piutang dengan potongan, kas pada debit, potongan penjualan pada debit, piutang dagang pada kredit. Metode periodik, yaitu metode pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode seperti pada metode perpetual. Penentuan biaya perolehan persediaan yang dijual hanya dilakukan pada setiap akhir periode saja. Metode fisik nama lain metode periodik. Disebut demikian karena mesti ada pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagang di akhir periode stock of name. Hasil penghitungan ini bermanfaat untuk membarui akun persediaan barang dagangan. Kelebihan metode periodik yakni perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Metode periodik pada umumnya digunakan oleh perusahaan dagang yang menjual barang dagang dengan harga relatif murah dan barang yang dijual jumlahnya banyak, seperti supermarket dan lain-lain. Pencatatan transaksi metode periodik. Pembelian barang dagang secara tunai atau kredit, pembelian pada debit, kas atau utang dagang pada kredit. Kedua, pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai atau kredit. Kas atau utang dagang pada debit, retur pembelian pada kredit. 3. Penjualan barang dagang secara tunai atau kredit. Kas atau piutang dagang pada debit, penjualan pada kredit. Keempat, pengiriman kembali barang yang telah dijual secara tunai atau kredit. Retur penjualan dan PH pada debit, kas piutang dagang pada kredit. Kelima, pembayaran biaya angkut barang yang telah dibeli. Beban angkut pembelian pada debit, kas pada kredit. Keenam, pembayaran biaya angkut barang yang telah dijual. Beban angkut penjualan pada debit, kas pada kredit. Pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Utang dagang pada debit, kas pada kredit. Pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Utang dagang pada debit, kas potongan pembelian pada kredit. Kas pada kredit, potongan pembelian pada kredit. Pengiriman pelunasan piutang tanpa potongan. Kas pada debit, piutang dagang pada kredit. Penerimaan pelunasan piutang dengan potongan. Kas pada debit, potongan penjualan pada debit, piutang dagang pada kredit.
Soal jurnal umum metode periodik dan perpektual. PT Lancar Mega. 1 Januari dibeli barang dagang senilai 5 juta dengan terminan 4/14 dan per 30. 3 Januari dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80.000. 6 Januari dibeli barang dagang seharga 8 juta dibayar tunai. 6 Januari dibayar per kas kepada debitur atas pembelian 1 Januari yang lalu. 10 Januari dijual barang dagang secara tunai seharga 12 juta. 12 Januari dijual barang dagang seharga 8.500.000, diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10. Beban pokok yang dijual 7 juta. 17 Januari diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 12 Januari yaitu sebesar 1 juta. 18 Januari diterima biaya pengangkutan untuk penjualan barang dagang yang dilakukan 10 Januari sebesar 1 juta. 20 Januari diterima perkas atas penjualan 12 Januari yang lalu. 21 Januari pengiriman kembali barang yang telah dibeli senilai 500.000. Pencatatan jurnal umum metode perpektual. PT Lancar Mega Jurnal Umum. Tanggal 1 Januari dengan keterangan pembelian barang dagang pada debit 5 juta dan utang dagang pada kredit 5 juta. 3 Januari persediaan barang dagang 80.000 pada debit, kas pada kredit 80.000. 6 Januari pembelian barang dagang pada debit 8 juta dan kas pada kredit 8 juta. 6 Januari utang dagang pada debit 4.800.000, persediaan barang dagang 200, kas 5 juta pada kredit. 10 Januari kas pada debit 12 juta, penjualan pada kredit 12 juta. Harga pokok penjualan pada debit 10 juta, persediaan barang dagang pada kredit 10 juta. 12 Januari kas pada debit 1.700.000, piutang dagang pada debit 6.800.000, penjualan pada kredit 8.500.000, harga pokok penjualan pada debit 7 juta, persediaan barang dagang pada kredit 7 juta. 17 Januari retur penjualan pada debit 1 juta, piutang dagang pada kredit 1 juta. 18 Januari beban angkut penjualan pada debit 1 juta, kas pada kredit 1 juta. 20 Januari kas pada debit 5.684.000, potongan penjualan pada debit 116.000, piutang dagang pada kredit 5.800.000. 21 Januari kas pada debit 500, persediaan barang dagang pada kredit 500. Pencatatan jurnal umum metode periodik. PT Lancar Mega Jurnal Umum. Tanggal 1 Januari pembelian pada debit 5 juta, utang dagang pada kredit 5 juta. 3 Januari beban angkut pembelian pada debit 80.000, kas pada kredit 80.000. 6 Januari pembelian pada debit 8 juta, kas pada kredit 8 juta. 6 Januari utang dagang pada debit 5 juta, potong pembelian pada kredit 200.000, kas pada kredit 4.800.000. 10 Januari kas pada debit
12 juta penjualan pada kredit 12 juta. 12 Januari kas pada debit 1.700.000, piutang dagang pada debit 6.800.000, penjualan pada kredit 8.500.000. 17 Januari retur penjualan dan PH pada debit 1 juta, piutang dagang pada kredit 1 juta. 18 Januari beban angkut penjualan pada debit 1 juta, kas pada kredit 1 juta. 20 Januari kas pada debit 5.684.000, potongan penjualan pada debit 116.000, piutang dagang pada kredit 5.800.000. 21 Januari kas pada debit 500.000, retur pembelian pada kredit 500.000. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching, bye bye.